Ini saya menggunakan peluru tumpul ya, seperti ini ya. Jadi mungkin ini kalau meskipun kena tidak langsung masuk ya. Ini Oke. Selamat datang di Dus Pelumbungan Teknik ya. Kali ini kita akan unboxing atau memberikan sebuah tutorial cara mengganti senar pada rel ketapel ya, atau rel spin case ketapel ikan. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita unboxing dulu lah ya. Ini adalah rel spin case ketapel murah meriah ya. Jadi kita main yang murah-murah saja ya, karena di sini kita minim dana ya. Ya, semoga kedepannya kita lebih lancar rezekinya ya. Dan juga teman-teman semuanya semoga rezekinya pada lancar. Di sini kita akan membahas tentang teknik perketabelan, khususnya untuk ketapel ikan ya. Di sini ada dua buah produk ya. Yang satunya adalah gelang untuk ketapel, gelang untuk tempat spin case-nya. Ini sudah kosong. Ini gelangnya yang tipe atau model seperti sabuk jam, dan ini adalah rel spin case untuk ketapel ikannya. Nah, di sini bahan-bahannya ini dari plastik ya, karena ini rel spin case yang murah ya. Jadi bahannya plastik dan campur besi ya. Di sini tertulis BL10 ya. BL10. Di sini ada volume untuk truknya ya, untuk seperti apa ya, seperti rem lah. Kalau kita kencengin laju senarnya itu semakin berat ya, semakin dikencengin semakin berat. Nah, seperti ini. Ketika kita kendorkan, maka senar itu semakin ringan ya lajunya. Dan ini adalah tombol rilisnya. Jadi ketika tombol rilis ditekan, maka spin case dalam posisi netral ya, artinya sudah siap ditembakkan, seperti itu.
Ya seperti inilah penampakan dari BL10 yang harganya murah ya. Sekarang kita masuk ke tutorial cara memasang benang PE atau mengganti senar bawaan ke benang PE ya, karena yang bawaan ini adalah senar pancing ya. Jadi untuk ketapel ikan itu lebih baik kita menggunakan PE karena itu lebih aman ya, karena kalau senar pancing itu bahannya agak elastis ya. Jadi jika ada masalah misalnya senar itu tertahan, peluru itu bisa balik ke badan kita, ataupun kita kebetulan memanah di semak-semak ya, nyangkut ketika ditarik itu akan berbahaya sekali kalau memakai senar karena itu elastis ya. Jadi kita menggunakan PE saja. Nah, untuk cara membukanya seperti itu ya. Jadi kita buka dulu penutupnya, terus tutup yang ini juga untuk baut pada tombol rilisnya. Setelah itu baru kita pindahkan ya senar bawaan ke wadah lainnya untuk kita ganti dengan benang PE ya. Saya memang nah ini kita akan ganti ke wadah ini ya. Ini adalah wadah bekas PE X8 punya saya yang akan kita pasang nantinya ya. Saya memang menggunakan rel speedcase ini karena kebutuhan ya, karena saya menggunakan gulungan manual itu feeling saya tidak begitu peka ya, jadi akurasinya ngacak terus, dan saya belum dapat menentukan anchor point yang tepat untuk gulungan manual ya. Jadi saya susah payah ya untuk mempunyai rel ketapel ikan ini ya, untuk mempermudah kita untuk berburu ya. Karena kalau menggunakan rel speedcase seperti ini kita bisa menggunakan anchor point yang sudah biasa kita pakai ya, karena itu saja kita pegang dengan tangan ya. Oke bro, karena di sini adalah tekniknya untuk ketapel ikan dan pemainnya adalah ala-ala dukun ketapel. Jadi mungkin agak nyeleneh gitu lah. Oke. Setelah
kita pindahkan itu senar bawaan dari rel pincase ke tapal ikannya, lalu kita potong ya, dan kita ganti dengan PE, benang PE ya. Di sini saya menggunakan benang PE ukuran 3 ya. Saya menggunakan X8 ya. Saya juga ada PE ukuran 205 ya, tapi saya lebih suka menggunakan PE ukuran 3 karena di tempat saya itu spotnya atau daerah sungainya itu banyak semak-semaknya ya. Jadi kalau kita menggunakan PE kecil, khawatir itu kalau nyangkut bisa putus, karena setiap nembak itu selalu nyangkut seperti itu. Ini adalah benang PE yang akan kita pasang ya. Jadi kita caranya masukkan dulu ke penutupnya seperti ini, lalu kita ikat ya, atau kita simpul di sini. Lalu kita gulung manual kira-kira 20 lilitan ya, kita gulung manual agar tali simpul yang kita bikin ini bisa munci ya, dan bisa digulung menggunakan handle gulungannya. Kalau tidak ngunci itu kan di sini kita langsung ikat saja ya, nggak ada lubangnya di sini. Jadi kita harus gulung manual agar bisa mengunci ya. Segitu, ketika handle kita putar, benang PE nya tidak los ya, jadi bisa langsung menggulung seperti itu. Oke, kita coba gulung manual beberapa lilitan saja, yang penting sudah bisa mengunci. Jadi disesuaikan saja ya, berapa lilitan saja terserah. Yang penting kalau sudah yakin bisa mengunci, baru kita pasang lagi ya. Setelah kita rasa cukup, kita pasang kembali untuk bau tombol rilis ya. Lalu kita pasang juga penutupnya. Seperti ini. Lalu bautnya kita pornya kita pasang ya. Usahakan pasang dengan kencang ya, agar ketika kita pakai nantinya itu tidak ada masalah atau lepas ya. Jadi kita pasang dengan kencang. Setelah itu baru kita pasang kembali penutupnya. Pertama-tama kita pasang untuk tutup belakangnya ya.
pada tombol rilis kita posisikan seperti semula ya. Di sana sudah ada tempatnya. Lalu pasang ke tempat semula ya. Lalu kita pasang penutup depan. Ini untuk pemasangan benang PE sudah selesai ya. Kita tinggal menggulungnya sampai habis itu benang PE nya. Kalau kita putar terasa loss seperti ini ya, kita bisa kencangkan di bagian drumnya ya. Kita kencangkan. Ya, ini agak susah ini posisi karena ini pindah dari gulungan manual ke rel spin case ketepelikannya. Ya, kita gulung sampai selesai, dan sebelum kita gulung sampai selesai, ada baiknya teman-teman yang belum kenal silakan kita kenalan dengan kita mensupport dengan subscribe, like, komen ya di bawah. Jadi salam kenal, salam satu hobi ya buat teman-teman sekalian. Untuk teknik ketapel ikan ya, jadi kita yang hobi dalam olahraga ini, kita bisa saling mengunjungi satu sama lain dan saling mendukung ya, agar kita lebih mengenal ya, satu sama lain. Seperti itu kira-kira. Dan untuk video berburu mungkin kedepannya akan saya buat ya, karena untuk saat ini masih belum sempat atau masih terkendala untuk urusan teknisnya, karena di sini saya tidak punya kamera untuk berburu. Mungkin secara terpaksa nanti kita pakai HP jadul juga lah, seperti ini. Oke. Jadi dengan segala keterbatasan ya, kita tetap akan terus berbuat semampu kita, seperti itu ya, untuk berikan video-video yang menarik dan jadi kita akan membuat sebuah video berburu ya, untuk nyelempet ikan untuk kedepannya. Selain kita membahas teknik seperti yang biasa, kita juga akan membahas untuk teknik-teknik untuk ketapel ikan ya, atau ketapel di darat. Oke, setelah selesai penggulungan, di sini
kita pasang ya ke sabuknya ya, ke tempatnya agar bisa kita pakai di tangan kita. Baru setelah itu kita pasang untuk pelurunya atau sujetnya ya. Nah, untuk percobaan nanti mungkin saya akan menggunakan peluru yang tumpul ya, karena kita akan coba di daerah sekitaran dalam rumah ya. Jadi kita menggunakan peluru tumpul agar lebih aman, lebih safety seperti itu. Ya, seperti itu cara masangnya ya. Kita di sini ada 2 out untuk pengunci di bagian belakang. Jadi untuk tutorial cara pasang benang PE di rel speed case ketapel ikan sudah selesai ya. Kita tinggal mencobanya nanti. Untuk percobaannya kita di sini harus nunggu tengah malam ya. Artinya kita tunggu orang-orang di dalam rumah itu sudah pada tidur ya. Baru kita akan tes nanti agar tidak ada gangguan dan agar tidak membahayakan orang lain, seperti itulah kira-kira. Jadi kita cara pasangnya ya seperti ini, sama seperti kita memasang jam tangan ya. Ya di sini rel ketapelnya ternyata ini untuk tangan yang kanan ya. Jadi saya lupa waktu membelinya itu tidak kirim pesan atau catatan dalam pemasangan agar dikirim untuk tangan yang kiri. Jadi ini agak kesusahan, nanti kalau kita mau gulung harus kita tangannya juga dibalik. Tapi gak apa-apa lah, itu kesalahan saya sendiri ya, karena tidak bilang-bilang sama penjualnya. Oke, saatnya kita mencoba bro. Setelah kita coba itu mungkin kita langsung pamit saja ya, tanpa kita pamit sekarang saja. Jadi kita lanjut ke pengetesan ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, lanjut. Oke bro, sekarang kita tes ya spin case nya untuk rel ketapel. Ini kita akan tes ke target yang ada di depan. Nah, yang ada putih-putihnya ini ya ini ya, itu ya, kurang lebih jaraknya antara 7 meteran ya, kurang lebih ya. Sekarang kita tes ya, kita pasang dulu.
langsung saja kita tes ya, dalam beberapa shot saja ya. Ini saya menggunakan peluru tumpul ya, seperti ini ya. Jadi mungkin ini kalau meskipun kena tidak langsung masuk ya. Ini oke, itu saja ya. Kenanya tipis-tipis ya tadi, ndak langsung kena di tengah-tengahnya ya. Ini kena suasananya malam ya, jadi karena di sini di dalam rumah ya, jadi harus nunggu malam hari baru bisa latihan ya, takut ada orang lalu lalang berbahaya. Oke bro, lanjut bro.